Keperawatan semester 1 dengan NIM 22142011. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Komponen teori yang pertama, konsep, yang kedua, proposisi, yang ketiga, definisi. Beberapa pengertian konsep. Beberapa pengertian. Yang pertama, konsep. Suatu kata atau frase dalam kurung istilah yang menyimpulkan berbagai ide, observasi, dan pengalaman. Konsep merupakan fondasi bangunan suatu teori. Yang kedua, proposisi adalah suatu pernyataan tentang suatu konsep atau pernyataan tentang hubungan dua atau lebih. Manfaat teori yang pertama, pendidikan. Panduan dalam pengembangan kurikulum, menguatkan tubuh pengetahuan, memberikan kerangka ilmiah dan pemikiran analisis. Yang kedua, riset. Menuntun riset, memberikan panduan dalam proses keperawatan, memverifikasi, memodifikasi proposisi. Yang ketiga, praktik. Pendekatan ilmiah, model praktik, peningkatan mutu pelayanan, peningkatan anatomi dan citra profesi. Teori keperawatan memberikan panduan bagi pendidikan, riset, dan praktik keperawatan. Teori keperawatan memberikan manfaat bagi masyarakat, perawat, dan institusi pelayanan kesehatan. Konsep dan proses perubahan. Definisi yang pertama, perubahan. Yang kedua, beranjak dari keadaan yang ada. Yang ketiga, tanpa berubah tidak ada pertumbuhan, tidak ada kegembiraan, tidak ada dorongan. Yang keempat, berubah merupakan kegiatan proses yang membuat suatu atau seseorang berbeda dari keadaan yang sebelumnya. Yang kelima, berubah merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Jenis perubahan yang pertama, perubahan berencana, dilakukan secara sadar dan dipersiapkan secara serius, memerlukan keterampilan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, keterampilan pemecahan interpersonal, dilakukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan pekerjaan. Yang kedua, perubahan tidak berencana atau acak, biasanya terjadi secara kebetulan, hasilnya tidak dapat diduga. Respon terhadap perubahan. Pertama, perubahan dipandang sebagai suatu yang positif atau negatif, terjadi ketakutan, kebingungan, atau kegagalan. Bisa dipandang sebagai suatu motivator dalam meningkatkan prestasi atau penghargaan. Kadang-kadang dipandang sebagai sesuatu yang mengancam keberhasilan, hilangnya penghargaan yang selama ini didapatkan, misalnya uang, kedudukan, dan prestasi. Timbul resistensi, tidak selalu dipandang negatif. Analisis yang kritis, masalah terhadap rencana perubahan, membantu dalam memodifikasi perubahan, dapat meningkatkan pencapaian hasil yang positif. Prinsip untuk melakukan perubahan yang pertama, tidak menyelesaikan masalah rumit dengan cara sederhana. Lihat masalah secara keseluruhan, karena bisanya berkaitan dengan tumpang tindih. Tidak melakukan perubahan terlalu cepat atau lambat. Perubahan dapat difasilitasi dengan cara mengetahui keinginan yang bersangkutan. Takut terhadap perubahan yang pertama, takut karena tidak tahu, merasa bingung bertanya tentang apa yang akan saya lakukan nanti, bertanya-tanya apa yang diharapkan dari saya, apakah hal tersebut menguntungkan saya. Yang kedua, takut karena kehilangan kemampuan atau keterampilan atau keahlian yang berkaitan
bosan dengan pekerjaan. Yang ketiga, takut karena kehilangan kepercayaan dan kedudukan. Takut karena kehilangan imbalan, takut karena kehilangan penghargaan, dukungan dan perhatian, takut gagal. Cara menghadapi orang yang resisten. Yang pertama, partisipatif. Yang kedua, paksaan. Ketiga, manipulasi. Keempat, pendidikan. Kelima, informasi dari orang luar. 5, diberi imbalan. 6, perilaku menyokong. 6, pengenalan secara berkala. Faktor yang mendukung perubahan. Pertama, terlihat baik. Yang kedua, sesuai dengan norma. Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, mudah dan nyata. Yang kelima, ada contoh yang berhasil. Yang keenam, mulai dari skala kecil. Yang ketujuh, kontrol baik. Yang kedelapan, pimpinan juga terlibat. Yang kelima, dilibatkan dalam perencanaan. Yang keenam, tujuannya menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, terbuka. Yang kedelapan, evaluasi berkala. Atkinson 1985. Keterampilan dari seorang pembaharu. Yang pertama, keterampilan tentang teori berubah. Yang kedua, keterampilan interpersonal. Yang ketiga, keterampilan dalam membuat keputusan. Yang keempat, tekun, fleksibel. Yang kelima, mempunyai ekspektasi dan realistik terhadap diri dan orang lain. Yang kelima, dapat mengetahui dengan jelas perubahan tersebut. Yang keenam, dapat membayangkan terjadinya perubahan tersebut, termasuk hasil yang diharapkan. Pembaharu sangat penting dalam memfasilitasi komunikasi yang relatif dalam proses berubah. Yang pertama, mudah ditemui. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, jujur dan tegas. Yang keempat, selalu melihat tujuan yang jelas. Yang kelima, menetapkan tanggung jawab dari mereka yang terlibat. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Karakteristik pembaharu. Yang pertama, mengatasi risiko atau dalam kurung menilai risiko yang akan muncul. Komitmen akan keberhasilan berubah, mempunyai pengetahuan yang lalu tentang keperawatan, hasil-hasil riset dan data-data ilmu dasar, menguasai praktek keperawatan. Perencanaan dan implementasi berubah. Demikian video dari saya mengenai teori dan konsep keperawatan. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.